Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, mencintai seseorang itu boleh tidak 100%, Bu? Dalam? Tidak boleh, ya? Atau boleh? Kepada suami? Oh, takkan ada suami. Sepakat tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh sajang ibu, Pak. Tidak boleh. Ya. Jadi mencintai sesama, maksudnya misalnya suami sama istri, itu harus menyisakan. Ya, harus menyisakan mungkin 10% atau 20% untuk tidak mencintai. Itu ya. Kalau orang itu cintanya 100%, maka logikanya tidak akan main. Yang main adalah perasaan. Kita itu hanya boleh mencintai 100% hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Oke. Hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepada idola juga demikian. Kalau panjenengan mengidolakan seorang kiai, seorang tokoh, atau mungkin yang tren itu seorang habaib, itu tidak boleh, Bu, ya, tidak boleh. 100% tidak boleh. Atau panjenengan benci kepada seseorang, juga tidak boleh. 100% tidak boleh. Sekali lagi, kalau itu yang kita lakukan, maka logika kita akan turun 0, sementara perasaan akan naik. Dan itu sangat membahayakan. Termasuk percaya kepada orang lain. Itu tidak boleh 100%. Namanya kepada orang, kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu harus 100%. Harus menyisakan tidak percaya, walaupun 10% atau berapa. Kalau panjenengan percaya kepada orang 100%, maka jenengan akan logikanya turun, perasaan naik. Diomongnya apapun, ya, itu tidak ngefek karena sudah kadung percaya 100%. Kira-kira begitu. Dan suatu saat nanti, kalau orang yang kita percayai atau kalau orang yang kita cintai itu kemudian melakukan sesuatu, itu sakitnya luar biasa. Bukan sakitnya tuh di sini, sudah kelewat itu ya. Masya Allah. Kira-kira begitu, Bu, ya. Dan kata sahabat Anas bin Malik, kita itu boleh mengidolakan seorang tokoh itu nunggu kalau sudah wafat, nunggu kalau sudah wafat. Sebab orang yang sudah wafat itu sudah selamat dari fitnah dunia. Kalau orang yang masih hidup, itu masih ada kemungkinan, Pak. Sekarang menjadi tokoh yang diidolakan, tiba-tiba melakukan kesalahan sedikit saja kemudian dihujat. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, mencintai dan percaya itu harus menyisakan beberapa persen untuk tidak percaya atau tidak mencintai. Sehingga logika kita masih main. Kita ini diberi logika dan diberi perasaan. Kalau perasaannya naik, logikanya turun. Kalau logika naik, perasaan turun. Baik, sekarang kita lanjutkan kisah tentang sinten kalau ini? Sampai napa, Bu, kalau ini? Sampai Surakoh, nggih. Sampai Surakoh.
Suraqah bin Malik. Masya Allah nggih. Jadi setelah ibu kota Persia yaitu Madain dapat ditaklukkan oleh pasukan muslimin, harta-harta itu sebagian besar kemudian dikirim ke Madinah agar orang-orang Madinah yang tidak ikut perang, termasuk Amirul Mukminin yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, ini bisa merasakan kemenangan yang mereka rasakan. Juga bisa menyaksikan kekaguman karena melihat harta benda dunia yang belum pernah mereka lihat. Nggih. Masya Allah nggih. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian di antara harta-harta itu mengirim mahkota, kemudian pakaian kebesaran, sepatu, ya, sepatu dikirim Pak, karena belum pernah ada orang Arab yang pakai sepatu seperti sepatunya Kisra itu, dikirim. Termasuk kaos kakinya dikirim. Masya Allah nggih. Maka ketika harta-harta itu sudah sampai ke Madinah, semua penduduk Madinah berdecak kagum. Berdecak niku napa, Pak? Nah, itu berdecak namanya. Masya Allah, subhanallah gitu gitu. Karena melihat tumpukan harta, bahkan itu harta itu emas gitu, yang tingginya melebihi Masjid Nabawi. Masya Allah, itu emas gitu. Jadi sekali lagi masa kemarin yang di penyimpanan Kisra itu ada, betul kalau ini Supen 3 triliun dinar emas, 3 triliun dinar emas. Masya Allah nggih. Jadi harta-harta itu yang terbuat dari emas itu ketika ditumpuk melebihi atapnya Masjid Nabawi. Sayyidina Umar lalu mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengirim semua harta-harta ini adalah orang yang sangat jujur dan sangat amanah. Lalu Sayyidina Ali yang berada di sampingnya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat jujur dan sangat amanah, sehingga rakyatmu pun berbuat demikian. Jadi yang pertama yang jujur harus sinten, Bu? Pemimpinnya dulu. Pemimpinnya dulu. Tetapi kalau proses pemilihan pemimpin tergantung rakyatnya. Kok dikai duit 1.000 milih, ya memang modelnya seperti itu. Ya nanti jangan disalahkan kalau dapat pemimpin yang model begitu. Kalau kita memilih pemimpin berdasarkan karena memang dia cakap memimpin, nah itu yang kita harapkan. Tetapi kalau nek gak ono apa-apa ya gak sopo-sopo, wis gak berangkat, wis gak ono apa-apa kon berangkat. Akhirnya ya dapat pemimpin yang begitu. Sebab pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Jadi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat jujur dan sangat amanah, sehingga rakyatmu pun demikian. Andaikan engkau rakus menginginkan harta dunia itu, maka rakyatmu pun akan melakukan demikian. Durung dikirim wis dijebuki. Paling dikirim beberapa gitu, cuma sebagai bukti. Kalau sekarang itu G laporan tok. Ada Pak model G laporan tok sekarang itu nggih. Yang lainnya yang banyak sudah diamankan. Masya Allah nggih. Itulah kehidupan di zaman para sahabat. Sayyidina Umar lalu menatap satu persatu di antara para sahabat itu. Dan pandangannya kemudian terhenti kepada siapa Pak? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Orang yang dulu pernah mengejar Nabi ketika hijrah. Untuk ditangkap, atau kalau nggak bisa ditangkap ya dibunuh. Karena tergiur dengan hadiah 100 unta. 100 unta itu kalau satu unta 30 juta berarti 3 miliar.
Itu kalau 30 juta, kalau 50 juta berarti 5 miliar. Nah, kemudian dalam pengejaran itu akhirnya Suraqah berkesimpulan bahwa Muhammad Rasulullah ini ada yang melindungi. Sebab ketika jarak sudah dekat, dia sudah berancang-ancang untuk melempar tombaknya. Tiba-tiba kudanya terperosok dan jatuh. Dia terpelanting dari kudanya. Lagi dikejar, karena Nabi kendaraannya pakai onta. Nah, pengejarnya pakai kuda, otomatis cepat kuda, Pak. Sampai beberapa kali. Bahkan salah satu bagiannya adalah ketika sudah mau dipakai anak panah karena agak jauh, tiba-tiba ada angin puting beliung yang mengelilingi Nabi. Masya Allah. Sehingga kemudian Suraqah ini mendapat kesimpulan bahwa Muhammad ada yang melindungi. Muhammad pasti ada yang melindungi. Masya Allah. Akhirnya kemudian Suraqah ini berdamai dengan Nabi. Berdamai dengan Nabi. Kemudian dia diminta oleh Nabi untuk tidak menceritakan kepada siapapun bahwa Nabi dan Sayyidina Abu Bakar baru saja melewati tempat itu. Maka sebagai imbalannya kemudian Suraqah meminta jaminan kepada Nabi agar Tuhannya Nabi maksudnya, sinten Bu? Allah, ya. Tapi belum kenal ini. Maksudnya belum tahu siapa Tuhannya Nabi itu. Kalau orang Arab sendiri Allah sudah kenal, tapi ini belum tahu maksudnya Tuhannya Nabi itu siapa. Agar Tuhannya Nabi tidak mencelakainya sampai dia mengatakan, wahai Muhammad, bagi satu dong Tuhanmu. Maksudnya tahu, Bu? Jadi orang Arab pada waktu itu, orang Mekah khususnya, kalau bepergian itu membawa patung-patung kecil Tuhannya, Tuhan-Tuhan kecil itu dibawa supaya bisa menjaga keselamatan di dalam perjalanan. Maka Suraqah pun berpikir demikian. Muhammad ini mesti nggawa beberapa Tuhannya kok ampuh tenan. Maka wahai Muhammad, bagi dong Tuhanmu. Masya Allah, Tuhan itu dibagi, Bang. Selain jaminan keselamatan sampai dia kembali, Suraqah ini juga meminta jaminan keamanan. Ketika suatu saat Nabi sudah berhasil dalam mendakwahkan Islam itu. Jadi Islam sudah jaya. Atau dalam bahasa kita sehari-hari, minta jaminan ketika Nabi sudah menjadi orang besar. Misalnya menjadi pemimpin atau menjadi presiden. Jangan kemudian ketika menjadi pemimpin atau presiden, Suraqah ini kemudian mendapat celaka. Karena pernah mau membunuh Nabi. Bisa jadi Pak, suatu saat kita ini dalam keseharian sama-sama, status sosialnya sama. Karena ini pernah membuat kesalahan, pernah mau membunuh, kemudian ketika ini sudah naik menjadi orang penting, terus dieling-eling, iki biyen tahu kate mateni aku. Maka karena saya sekarang sudah punya kekuasaan, tak sikat saja. Ini yang dikhawatirkan oleh Suraqah. Kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menulis perjanjian yang isinya adalah Rasulullah menjamin atas keselamatan Suraqah sampai ia kembali ke tempatnya dengan izin Allah. Kemudian yang kedua, Suraqah berjanji tidak akan membocorkan pertemuan itu. Apalagi menyampaikan bahwa Muhammad dan Abu Bakar sedang menuju ke Madinah. Kemudian disampaikan kepada Suraqah. Lalu Suraqah ini selalu menyimpan tulang yang ada tulisannya itu. Tulisan perjanjian. Nah, ketika Nabi akan melanjutkan perjalanan, kemudian menyampaikan, wahai Suraqah, bagaimana kamu akan membunuhku sementara nanti suatu saat kamu akan menjadi pasukanku, kata Nabi. Dan ketika Islam mampu menaklukkan Persia, kau akan memakai mahkota dan pakaian kebesaran Kisra. Masya Allah. Jadi Suraqah lagi
ngelantur iki. Ngelantur iki. Saiki dikejar-kejar kok ngomong penaklukan Persia terus aku gawe apa? Kebesaran Kisra itu loh. Saya ini orang desa. Jadi Suraka ini bukan orang kota Mekah, tetapi tepian kota Mekah. Namanya sukunya Al-Bajili. Itu Suraka. Nah, iki ngelantur iki. Wis pokoke saiki aku aman, balik ae wis. Akhirnya begitu. Lalu Suraka kembali ke sukunya. Nah, pada saat perang Badar, Suraka ini ikut berangkat di barisan pasukan Quraisy. Jadi dia ikut berangkat di barisan pasukan Quraisy karena memang diprovokasi ya. Kalau nggak berangkat itu jololok, oh sampai nek gak wani perang nggawe rok kayak mari. Ya. Dikei minyak khusus wanita, dikei celak khusus wanita, dikirimi macam-macam. Sehingga sebagian pemimpin Quraisy yang berangkat ke medan perang Badar itu karena diprovokasi. Ya. Karena diprovokasi itu. Sebab orang Mekah itu gengsinya tinggi, Pak. Diomongi ngono langsung berangkat. Tetapi ketika sudah sampai di tempat, perang mau terjadi. Tiba-tiba Suraka ini teringat bahwa Muhammad ini ada yang melindungi. Teringat kejadian pengejaran itu. Masya Allah. Jadi 2 tahun peristiwa itu mungkin. Pengejaran Suraka dengan perang Badar itu kira-kira 2 tahun. Karena teringat itulah kemudian Suraka berpidato di depan sukunya, yaitu suku Bajil itu. Lalu mengatakan, kita tidak ada urusan dengan orang yang bernama Muhammad. Maka kita kembali saja. Maka akhirnya Suraka dan sukunya ini kembali, tidak ikut perang, Pak. Karena teringat apa? Muhammad ada yang melindungi. Bahkan Tuhannya diminta satu. Nah, para jamaah sekalian, di tahun ke-8 Hijrah, setelah penaklukan kota Mekah, ada perang yang namanya Perang Hunain. Masih ingat, Bu? Pun lali, ya? Pun berapa tahun yang lalu ini sampaikan Perang Hunain. Ya. Masya Allah. Perang Hunain itu yang awalnya pasukan muslimin kalah, akhirnya menang. Begitu menang, tawanannya banyak. Termasuk, sinten mau Bu? Suraqah bin Malik ini ikut tertawan. Masya Allah. Gitu. Maka kemudian dia berteriak-teriak, pertemukan aku dengan Muhammad. Pertemukan aku dengan Muhammad. Aku mempunyai janji keselamatan dengannya. Maka kemudian para sahabat mengajak Suraqah ini menemui Nabi. Lalu Suraqah mengatakan, ya Muhammad, ini belum Islam ini. Ya Muhammad, masih ingatkah engkau kepadaku? Aku adalah Suraqah bin Malik yang mempunyai perjanjian keselamatan atau perjanjian keamanan denganmu. Masya Allah. Lalu dia mengambil tulisan yang terbuat dari tulang itu. Ini perjanjiannya. Masih saya simpan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ya saya masih ingat wahai Suraqah. Hari ini aku akan menepati janjiku. Berarti Nabi sekarang sudah posisi menjadi orang besar, orang penting. Hari ini aku akan menepati janjiku. Dan sampai hari ini engkau selamat. Sampai hari ini engkau selamat. Tetapi aku juga akan membalas kebaikanmu. Sebab sampai hari ini juga engkau tidak pernah membocorkan pertemuanmu dengan pertemuanku di kala itu. Lalu apa balasannya? Apa kira-kira, Pak? Balasannya adalah Suraqah dibebaskan dari tawanan. Maka kemudian Suraqah ini terbebas. Tidak menjadi tawanan perang. Sebab kalau jadi tawanan perang, dia akan dijual dan akan menjadi seorang budak. Itu tawanan perang, Bang. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa Nabi mengatakan, hari ini saya akan membalas
apa yang telah engkau perbuat. Engkau tidak menceritakan kepada siapapun pertemuan di saat itu. Maka hari ini engkau bebas, tidak jadi ditawan. Masya Allah. Lalu spontan Suraqah mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Masya Allah. Suraqah masuk Islam. Lalu beliau pindah ke Madinah. Nah, para jamaah sekalian, sekarang kita kembali kepada Sayyidina Umar yang pandangannya terhenti kepada Suraqah. Ternyata postur tubuh Suraqah itu sangat cocok dengan mahkota, kemudian pakaian, sepatu dan lain-lain yang dimiliki oleh Kisra. Masya Allah, luar biasa Nabi itu Pak. Nabi itu belum pernah melihat Kisra loh Pak. Apalagi Kisra yang terakhir itu. Kisra, itu namanya Yazdajrid. Kalau di zaman Nabi namanya Kisra Abrawais. Kisra Abrawais zaman Nabi. Itu orangnya sudah meninggal. Nah, di zaman Sayyidina Umar itu namanya Kisra Yazdajrid namanya. Belum pernah, tetapi Nabi sudah mengetahui bahwa mahkotanya Kisra itu yang paling pas itu dipakai oleh Sinten? Suraqah bin Malik. Masya Allah. Ini salah satu daripada nubuwah atau berita kenabian. Maka kemudian Sayyidina Umar memanggil Suraqah, wahai Suraqah sini, pakai ini. Suraqah tolak-toleh. Dia lupa bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa dia akan memakai mahkota kebesaran Kisra. Masya Allah. Lalu Suraqah memakai mahkota, bukan mahkota yang ditarik kemarin, bukan mahkota yang lainnya. Kemudian baju kebesaran, ini yang terbuat dari emas, sepatu, pedang dan lain-lain. Kemudian dia berjalan keliling melewati para sahabat yang hadir pada waktu itu dengan gaya jalan yang dibuat-buat. Orangnya rada lucu, dibuat-buat. Semua yang hadir tidak bisa menahan tawa. Semuanya tertawa melihat jalannya Suraqah ini. Jadi Sayyidina Umar ini ingin menunjukkan kepada para sahabat bahwa baju kebesaran Kisra, orang yang dulu diulu-ulukan. Kalau sekarang mungkin sinten Bu? Trump bukan? Trump. Kok ana wong sing model ngoten. Sekarang mungkin itu ternyata baju kebesarannya dipakai oleh orang yang berasal dari desa. Bukan sahabat utama juga. Orang yang Islamnya juga baru saja. Jadi Sayyidina Umar ingin menunjukkan bahwa itu semuanya tidak ada harganya. Iman dan Islam jauh lebih berharga daripada benda-benda itu. Masya Allah. Maka kemudian sekali lagi Suraqah ini berjalan dengan lucunya, melenggak-lenggok di hadapan para sahabat. Dan sahabat karena lucu itu tidak bisa menahan tawa. Semuanya tertawa. Jadi Suraqah ini kemudian teringat kata-kata Nabi yang dulu pernah disampaikan kepadanya. Wahai Suraqah, mana mungkin kamu akan membunuhku sementara engkau nanti akan menjadi tentara dari bawahanku. Dan engkau nanti akan memakai baju kebesaran Kisra, termasuk mahkotanya. Masya Allah. Ini sekali lagi adalah kebenaran nubuwah, berita kenabian. Setelah dirasa cukup para jamaah sekalian, Sayyidina Umar kemudian mengatakan kepada Suraqah, wahai Suraqah, sekarang lepas semuanya. Suraqah rada kaget, dikira dikei Pak. Loh, ini bukan untuk saya, kata Suraqah. Wahai Suraqah, ingat, Allah dan Rasulnya telah memenuhi janjinya. Bahwa janji Allah dan Rasulnya, engkau hanya memakai, bukan memiliki. Masya Allah, dicepot semuanya. Masya Allah. Lalu Sayyidina Umar kemudian tiba-tiba agak menyendiri itu rodok pindah tempat. Pindah tempat. Terlihat
Dia menangis. Air matanya keluar. Lalu menengadahkan tangan. Kemudian mengatakan, wahai Allah, Engkau telah menghindarkan semua ini kepada Rasul-Mu, kepada Nabi-Mu. Padahal dia adalah orang yang lebih mulia dan lebih Engkau cintai daripada aku. Dan Engkau juga telah menghindarkan semua ini. Maksudnya semua ini apa, Bu? Harta ini ya, harta yang tumpukan itu ya. Dan Engkau juga telah menghindarkan semua ini dari Abu Bakar. Padahal Abu Bakar adalah orang yang lebih mulia dan lebih Engkau cintai daripada aku. Masya Allah. Sambil berlinangan air mata, Pak. Aku berlindung kepadamu dari semuanya ini. Tangis Sayyidina Umar semakin menjadi-jadi. Maka kemudian para sahabat ini, kena apa Sayyidina Umar ini? Kena apa Umar ini? Mereka sampai merasa kasihan melihat Sayyidina Umar nangis sesenggukan itu. Lalu Sayyidina Utsman mendekat dan menanyakan, wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi denganmu? Bukankah hari ini adalah hari kebahagiaan buat kita semuanya? Pasukanmu telah menaklukkan Persia, tetapi kenapa engkau malah menangis? Ini kata Sayyidina Utsman bin Affan. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah, aku sangat takut dengan keadaan ini. Jika ini semua adalah kebaikan, pastilah itu semua sudah diberikan kepada dua orang pendahuluku, yaitu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, ini yang namanya berpikir di balik kejadian itu, Pak. Pasti ini semua bukan kebaikan, kata Sayyidina Umar. Sebab andaikan ini kebaikan, pasti Allah sudah memberikan kepada dua orang pendahuluku, yaitu Nabi atau Sayyidina Abu Bakar. Tetapi justru ini semuanya diberikan untukku. Masya Allah. Sebab harta-harta itu nantinya akan menjadi fitnah, kata Sayyidina Umar. Maka para sahabat pun tidak terbebas dari yang namanya fitnah dari harta dunia ini, Pak. Jadi orang yang sudah terbebas dari fitnah harta dunia itu ya Nabi Muhammad ya. Jadi tidak pernah melekat sedikit pun di sini. Tetapi kalau kita apalagi sahabat itu masih, Pak. Masih ada harta yang melekat itu. Sehingga di perang Hunain tadi, Pak, yang diberi ghanimah banyak itu kan orang-orang yang baru masuk Islam, yang disebut dengan mu'alaf itu. Orang yang Islamnya belum kuat, itu namanya mu'alaf. Bukan orang yang sudah masuk Islam sudah puluhan tahun disebut mu'alaf, bukan. Kita ini ada di Surabaya ini ada namanya Bangun Samudra, Bang. Ustaz Bangun Samudra. Itu masih sampai sekarang disebut mu'alaf saja. Jadi orang yang Islamnya belum kuat, dia baru masuk Islam tapi belum yakin sepenuhnya, itu namanya mu'alaf. Inilah yang berhak diberi zakat. Sementara orang-orang Ansor itu tidak dikasih sama sekali, Bu. Sehingga mereka protes. Nah, bentuk protes ini adalah salah satu tanda bahwa para sahabat juga menginginkan harta benda. Kisahnya sudah kita sampaikan sudah beberapa tahun yang lalu. Nanti kalau diulang terlalu lama. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, sungguh Rasulullah pernah mengatakan bahwa yang saya takutkan bukan kemiskinan, tetapi yang saya takutkan adalah suatu saat nanti dunia akan dibukakan untuk kalian dan kalian akan saling berebut untuk memilikinya. Masya Allah, ini yang ditakutkan Nabi. Jadi para sahabat itu dalam keadaan miskin itu imannya masih kuat, Pak. Tidak ada masalah. Tetapi yang ditakutkan Nabi justru ketika harta itu sudah dibukakan untuk para sahabat, justru mereka kemudian saling berebut dan saling sikut. Saling ingin memiliki harta. Dan itu terjadi para bapak dan ibu sekalian di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu sudah mulai. Jadi Sayyidina Umar
Ibnu Khattab ini adalah benteng terakhir masalah harta itu. Setelah itu ya sudah seperti kehidupan kita ini, saling apa? Saling berebut harta. Kira-kira begitu. Para jamaah sekalian, sebentar ini yang kita sampaikan akan kita lanjutkan pada minggu depan dengan penaklukan sisa-sisa daripada wilayah-wilayah yang berada di Persia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.